Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Azahra Inayah Syam dengan NIM G701-24102, praktikan praktikum analisis farmasi dari kelas C. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi percobaan 1 yang berjudul pengenalan spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis adalah suatu metode analisis kimia yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya ultraviolet atau UV dan cahaya tampak atau visible yang diserap oleh suatu zat dalam suatu larutan. Nah, rentang panjang gelombang untuk cahaya ultraviolet itu sekitar 200 sampai 400 nanometer, sedangkan untuk cahaya tampak itu memiliki rentang panjang gelombang sekitar 400 sampai 800 nanometer. Nah, metode ini sering digunakan untuk menentukan konsentrasi zat, karena setiap zat itu memiliki kemampuan menyerap cahaya yang berbeda pada panjang gelombang tertentu, yaitu prinsip kerja dari spektrofotometri UV vis, yang dimana prinsip kerjanya itu berdasarkan pada interaksi antara cahaya dan molekul, yang dimana ketika cahaya dipantulkan ada beberapa hal yang terjadi, yang dimana sebagian cahaya itu akan diserap oleh molekul, yang dimana mengakibatkan energi cahaya menyebabkan elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi atau mengalami eksitasi, dan sisa cahaya diteruskan dan diukur oleh detektor. Nah, semakin banyak cahaya yang diserap, maka menunjukkan bahwa konsentrasi zat dalam sampel itu semakin tinggi. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dari alat spektrofotometri UV vis. Yang pertama itu ada sumber cahaya, yang dimana fungsi dari sumber cahaya itu yaitu untuk menghasilkan cahaya UV dan visible, yang dimana untuk alat spektrofotometri UV vis itu menggunakan lampu deuterium untuk sinar UV dan tungsten untuk visible. Terus yang kedua itu ada monokromator, yang dimana berfungsi untuk memisahkan cahaya menjadi satu panjang gelombang tertentu agar analisa lebih spesifik. Yang ketiga ada kuvet atau wadah sampel, yang dimana kuvet ini berfungsi untuk menjadi tempat larutan sampel yang akan dianalisa. Biasanya terbuat dari kaca atau kuarsa. Terus ada detektor, yang dimana mengukur intensitas cahaya yang diteruskan setelah melewati sampel. Dan yang terakhir itu ada display atau komputer, yang dimana berfungsi untuk menampilkan hasil bentuk nilai absorbansi atau konsentrasi larutan tersebut. Nah, jadi spektrofotometri UV vis itu terbagi menjadi dua, yaitu single beam dan double beam, yang dimana single beam ini hanya menggunakan satu jalur saja, yaitu pengukuran blanko dan pengukuran sampelnya dilakukan secara terpisah. Nah, adapun kekurangan dan kelebihan dari single beam ini, kalau kelebihannya itu single beam ini lebih sederhana dan murah, sedangkan kalau kekurangannya itu single beam ini tidak stabil atau kurang stabil. Nah, yang kedua itu ada double beam, yang dimana cahayanya dibagi menjadi dua jalur, ada satu untuk blanko dan satunya untuk sampel. Nah, kelebihan dan kekurangan dari double beam ini, yang pertama kelebihannya itu hasilnya lebih akurat dan stabil, sedangkan kekurangannya yaitu alat tersebut lebih kompleks dan mahal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan hukum Lambert-Beal. Bisa dilihat di sini rumus dari hukum Lambert-Beal-nya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai satu-satu keterangan yang ada di rumus ini. Jadi A itu adalah absorbansi, yang dimana absorbansi itu jumlah cahaya yang diserap. Terus ini ada epsilon atau bisa disebut dengan koefisien absorptivitas atau kemampuan zat menyerap cahaya. Untuk B itu panjang lintasan sebagai ketebalan larutan dalam kuvet, dan yang C itu sebagai kadar zat dalam larutan. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penggunaan alat spektrofotometri UV vis. Jadi yang pertama, of course, kita harus menyalakan alat tersebut dan didiamkan beberapa menit agar stabil. Terus yang kedua, kita harus menentukan panjang gelombangnya atau lambda max. Itu bertujuan untuk kita bisa mengetahui di mana panjang gelombang di mana zat tersebut menyerap paling maksimum. Terus yang ketiga, kita harus mengkalibrasi dengan blanko terlebih dahulu. Itu tujuannya untuk menolkan absorbansi.
Terus yang keempat, kita masukkan sampel. Sampel dimasukkan ke dalam kuvet yang bersih dan transparan. Oh iya, FYI, untuk yang baru pertama kali memegang kuvet itu harus dipegang di bagian buramnya, agar di bagian yang jernihnya atau yang beningnya itu yang akan dipantulkan cahayanya. Jadi yang dipegang itu yang buramnya, oke? Nah, lanjut itu dilakukan pengukuran absorbansi, yang dimana alat akan membaca berapa banyak cahaya yang akan diserap oleh sampel. Terus yang keenam itu dilakukannya pencatatan dan analisis data. Nah, nilai absorbansi itu digunakan untuk menghitung konsentrasi, biasanya dengan kurva kalibrasi. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan memberikan satu pantun. Nanti dijawab cakep ya. Sungguh manis buahku ini. Oke, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini. Semoga bisa memberi manfaat. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.